Jayanti TV. Empu Kuturan menjadi salah satu tokoh yang berkontribusi dalam menyusun tatanan masyarakat Bali, dari pembangunan Tri Kahyangan di Bali atau yang lebih dikenal dengan Desa Pakraman menjadi nafas bagi budaya dan agama Hindu di Bali. Sahabat Jayanti, sebelum kita lanjut menonton video ini, jangan lupa like dan subscribe-nya. Konsep Empu Kuturan, dalam membangun tradisi dan kebudayaan di Bali. Empu Kuturan memiliki peran penting dalam konsep membangun peradaban atau kebudayaan Bali, yang sampai saat ini masih menjadi ciri khas tatanan kemasyarakatan di Bali. Sebelum Bali mengenal Tri Kahyangan, Bali mengenal 13 sekte agama Hindu yang ada atau pernah ada di Bali, yaitu Sekte Brahma, Homatraya da Agenisaka, Sekte Waisnawa Danu Kaerti, Sekte Lingayat, Pemujaan Lingga, Sekte Ganapata, Pemujaan Gana, Sekte Pasupata, Pemujaan Pasupati, Sekte Siwa Sidanta, Pemujaan Tripurusa, Sekte Tantrayana, Pemujaan Durga dan Dewi, Sekte Indra, Pemujaan Akasa dan Mohon Hujan, Sekte Kala, mengupacarai gunung dan lautan, Sekte Sambu, mengupacarai jagat, Sekte Bayu, pemujaan terhadap kekuatan, Sekte Saurapata, pemujaan surya, Sekte Bauda, pemujaan Wairocana. Pada awalnya, sekte-sekte tersebut hidup berdampingan, namun lama-kelamaan sering terjadi persaingan. Keributan dan kericuhan pun terjadi di masyarakat, dalam memperdebatkan dewanya hingga tak jarang ada pertengkaran secara fisik. Raja Airlangga akhirnya mengutus Senapati Kuturan untuk mengatasi kekacauan yang ada. Empu Kuturan pun mengundang semua pimpinan sekte dalam suatu pertemuan. Sehingga disepakatilah keputusan Tri Sadaka dan Kahyangan 3 yang berisi paham. Dan dijadikan dasar di Bali, yang berarti di dalamnya telah mencakup seluruh paham sekte yang berkembang di Bali saat itu. Dalam setiap desa Pakraman atau desa adat dibangun Kahyangan 3, yaitu Pura Balai Agung, Pura Puseh dan Pura Dalem. Dalam setiap rumah tangga didirikan Rong 3 atau Rong Telu, sebagai tempat memuja Trimurti. Dari hasil pesamuan di Samuan 3, terbentuk sebuah tatanan kehidupan masyarakat Bali yang baru. Kini tatanan itu dinamakan Desa Pakraman atau Desa Adat di Bali. Desa ini merupakan tempat pesamuan agung yang terletak di Desa Bedahulu, Gianyar, kemudian dikenal dengan sebutan Samuan 3 yang artinya pertemuan segitiga. Kini, di tempat ini telah berdiri sebuah pura yang disebut Pura Samuan 3 atau Pura Samuan Telu. Dari nama itu, ada kesan bahwa paham Trimurti mulai diperkenalkan. Sejak saat itu, kehidupan masyarakat Bali menjadi tertib, aman, rukun dan damai. Mereka saling hormat-menghormati. Untuk menjaga ketentraman masyarakat Bali, Empu Kuturan mendirikan dan menyempurnakan Pura Kahyangan Jagat yang berjumlah 8 buah, yaitu Pura Besaki, Lempuyang, Andakasa, Goalawah, Batu Karu, Beratan, Batur dan Uluwatu. Empu Kuturan berhasil memperluas dan memperbesar Pura Besaki dan menciptakan Pelinggi Meru dan Gedong. Selain itu, Empu Kuturan juga mengajarkan pembuatan kahyangan secara spiritual, termasuk pembuatan jenis-jenis pedagingan. Empu Kuturan menciptakan konsep Tri Hitakarana, yang artinya 3 penyebab kebahagiaan, yaitu Parahyangan, hubungan manusia dengan Tuhan. Palemahan, hubungan manusia dengan alam dan lingkungan di sekitarnya. Pawongan, hubungan manusia dengan sesama manusia. Kahyangan 3 terdiri dari 2 kata, kahyangan dan 3. Tri Kahyangan adalah 3 tempat suci yaitu Pura Desa, tempat pemujaan Dewa Brahma dan fungsinya sebagai alam semesta. Pura Puseh, tempat pemujaan Dewa Wisnu dengan fungsinya sebagai pemelihara. Pura Dalem, tempat memuja Dewa Siwa dalam wujud Dewi Durga dengan fungsinya sebagai pemeralina alam semesta. Terbentuknya Tri Kahyangan berawal ketika pada masa sebelum pemerintahan Raja Suami Istri Udayana dan Gunapriya Dharmapatni 989-1011 Masehi di Bali. Saat itu, berkembang aliran-aliran agama yang menimbulkan perbedaan kepercayaan. Sehingga pertentangan yang ditimbulkan membawa pengaruh buruk terhadap jalannya roda pemerintahan kerajaan, dan juga kehidupan masyarakat. Empu Kuturan pun mengadakan pertemuan para tokoh-tokoh agama di Bali. Pertemuan yang diselenggarakan di Desa Bedahulu Kabupaten Gianyar itu tercetus sebuah keputusan bahwa dibangun Kahyangan 3 yang berfungsi untuk memuja Trimurti, yaitu Brahma, Wisnu dan Siwa yang merupakan manifestasi Hyang Widiwasa. Sehingga tujuan dari pembangunan dari Tri Kahyangan adalah agar tak lagi terjadi pertentangan dan perbedaan pendapat. Berkat pendekatan, pemikiran dan usaha yang dilakukan Empu Kuturan, sekte-sekte dalam masyarakat Bali itu berhasil lebur dan menyatu. Pura desa biasanya dibangun di tengah-tengah salah satu sudut caturpata atau perempatan agung. Pada sudut lainnya, terdapat balai wantilan atau balai desa, dan pasar dengan pura melanting.
Pura Puse dibangun pada bagian arah selatan dari desa yang mengarah ke pantai, sebab itu Pura Puse sering disebut Pura Segara di Bali Utara. Pura Dalam dibangun mengarah ke barat daya dari desa, karena arah barat daya adalah arah mata angin yang dikuasai oleh Dewa Rudra, yaitu aspek siwa yang berfungsi memperalina segala hidup. Sampai saat ini, konsep dari Empu Kuturan masih digunakan dalam masyarakat Bali. Terima kasih sudah menonton video ini. Rahayu, Rahayu, Rahayu.